selamat sore ya. Kenalan dulu, namanya siapa? Nah, Saya Santo, memang. Kita nggak kenal kan? Betul nggak? ya, betul. Nah, baru kenal hari ini ya. Nah, ini ada ipar Pak RW ya. Betul. Nah, jadi karena saya tadi niatnya kan ngobrol dua. Daripada kita ngisi waktu, kita belajar di depan ya. Nah, ini saya kenalin Santo Water ya. Kelihatan nggak, Wek? Kelihatan banget. Gelombangnya ya. Jelas lah. Nah, ya. Ini Santo Water dibuka, oksigennya tidak terbang. Ya, kamu udah pernah minum kan? Rasanya jamu ya, rempah ya. Nah, intinya yang saya jual tuh air Santo Water ini ya. Sudah punya izin edar, izin halal. Jadi resmi nih, bukan Resmi. abal-abal. Iya, Ya, Be ya. betul. Bahkan sudah dicek secara aura, cakra, segala macam ya. Orang Bali yang ngecek bukan saya. Pak Elat namanya. Jadi intinya air ini dari skala 8 ya, yang tertinggi 9, nah, dia skala 8. Tingkat kepadatan gitu. Bahkan kalau ini ditaruh, diukur auranya, radiusnya 5 meter. Menurut dokumen itu. Bahkan di foto ya, kristal esnya sangat indah. Karena dia warnanya hijau, punya efek penyembuhan. Ini menurut yang ahli cerita. Bahkan banyak hal ya, ini di Bengkulu dipakai bisa menurunkan gula darah, diabetes dari 565 sampai 244. Jadi dokumennya ada ini dari grup santai ini kan, sekarang saya pakai grup santai ini. Wais, Kan? mantap. Kan, kelihatan nggak, Wek? Iya, betul. Nah, ya. Saya cerita ini untuk memberikan belasasi kasih sayang. Ya, sama kamu juga saya ceritain ini dengan kasih sayang, tidak ada niat apa-apa. Siapa tahu kamu tersentuh, boleh nggak Pak bisnis ini? Boleh. Yang penting isaronya jelas. Air ini kalau nggak ada duit, gratis orangnya. Tapi kalau memang sakit, ada duit, ya wajib bayar. Perlu lah. Simpelnya begitu ya, Wek ya. Clear ya? Kalau kamu ada untung, boleh sedekah 2,5%. Kalau enggak, terserah kamu. Ya, Wek ya, gitu ya. Betul. Oke, clear ya. Nah, air ini kan untuk minum, untuk bikin sehat. Yang terbaik minumnya, mau tidur, minum, nanti tidurnya nyenyak. Ini testimoni udah banyak, salah satunya Romo Manu. Ya, Romo Manu itu pembicara filolog gitu. Ada juga di YouTube ngobrol santai. Bahkan dia bercerita sudah sampai di kerajaan Jogja. Ya, udah dicicip sama pihak kesultanan. Ya. Prinsipnya ini adalah tarifan leluhur, jampi Jawa ada jamu. Bedanya sekarang bening aja, dan oksigennya terlihat jelas. Diminum bikin sehat. Ya. Bisa dispray, mana spraynya, Wek? Spray. Nah, ya nanti kita spray habis ini. Iya. Nah, sekarang kita coba. Ini kan tanah liat tadi, ya. Tuang sini kan, ya. Kamu juga sudah lihat kan, tanah liat saya juga udah minum kan. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Hanya untuk menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Nabi Adam pun dibuat dari tanah liat. Nah, ini kita tolek, ini. Hanya untuk menunjukkan tanah liat direndam Santo Water aja steril. Salah satu saya minum nggak apa-apa. Kemudian kalau kita tolek sini, nanti pakainya adem banget. Cobain kamu. Serius. Nah, coba kamu cobain. Ya kan? Dingin nggak? Bingung kan kamu? Kok bisa dingin gitu kan? Dari mana ceritanya? Rasa nggak dinginnya? Belum ada tanah biasa, tanah liat. Ya, kan kita tadi udah lihat foto sebelum dan sesudah. Ya, kalau tanah liat aja steril dan saya minum nggak apa-apa, ya karena keyakinan iman kita ya, kita percaya diri karena Allah ya, bukan karena sok-sokan atau ria atau sombong, bukan. Karena air ini menunjukkan bahwa dia telah bertasbih kepada Allah, ya. Bahkan manusia, hewan, tanaman, alam gaib juga bertasbih kepada Allah, ya kan, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Gitu. Ya, sambil berdoa lah kita ini kan. Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, ya kan? Aku ini dari tanah kembali kepada tanah, ya kan? Roh Allah ada padaku, ya kan? Roh Allah ditiupkan sejak aku dalam kandungan ibuku. Roh Allah itulah yang akan sampai kepada Allah, ya.
Jadi soal azab, soal pahala, ya, bukan urusan kita. Cerita begitu gitu, ya kan? Nah, ini contoh bagaimana ya, kita laki-laki juga harus merawat diri supaya kita suci dan bersih sesuai fitrahnya katanya. Itu Pak RW ngajarin saya. Kalau kita kurang bagus ya maklum namanya kita laki-laki, ya kan? Yang biasa merawat diri kan perempuan. Iya, benar. Ya, tetapi ya namanya mensucikan diri, merawat diri kan kita ini baik Allah. Kita ini diciptakan sesuai citra dan gambar Allah. Ya, kata belum, Be? Kesini belum? Hari kita gini. Nih. Iya, Kata nggak? kata. Ini kita intinya nanti kamu rasain. Ini Bener nggak cerita ini? Ya kan? Ini sudah sempurna belum, Be? Maksudnya ketutup semua? Udah Bahkan tutup. mata pun begini. Coba. Kita ini laki-laki. malang lupa. Tuh. Tuh. Ah, Ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita rasain. Saya ini testimoni terus, belajar terus. Kan saya ini orang Tionghoa. Kok banyak cerita tentang kearifan leluhur Nusantara, bangkitnya Nusantara, ya kan? Dan memang begitu, leluhur Nusantara itu memang hebat karena telah bertasbih kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ya kan? Dan mereka percaya kepada Allah, bukan musyrik. Gitu. Menurut saya begitu. Ya harusnya saya orang Tionghoa kan puji-puji orang Cina aja, kan tentunya tidak. Saya lahir di sini dan saya lihat kearifan leluhur ini berbentuk jamu ini benar, ya kan? Dan saya sudah coba, sudah praktek. Udah banyak orang yang coba juga bilang begitu. Kenapa kita nggak mau coba? Bahkan Pak RW bilang ya Pak RW, ini ya babandotan lah, oh, dapat. pon-ponan gitu ya. Pon ya. Nah, godokan. Godokan. Nah, Awal Sunda ya kan? Kita juga tanam di sini kan nggak pakai bahan kimia kan, nggak pakai pupuk, murni lah. murni kan, pakai ekoenzim doang kan. Koenzim. Tuh. Jadi dari alam kembali kepada alam kita ini. Ya semula suci bersih, kembali suci dan bersih. Ya kan bertasbih kepada Allah ini. Tuh, ya. Jadi satu porsi ini bisa untuk ya, satu muka. Nah, sini kamu punya saya bantuin. Gak apa-apa, saya ikhlas. Manusia ini sama derajatnya di mata Allah, betul nggak? Ya kan? Dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ya kan? Siapa tahu ada isyarat kamu bisa dagang ini, berbisnis ini. Siapa tahu kan? Tapi coba dulu lah baru beli. Betul nggak? Maaf ya. Kan boleh kan? Walaupun saya orang Cina, orang Tionghoa, saya doain kamu berhasil, kaya raya kan boleh kan? Iya kan? Itulah Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Tuh. Ya, aku doain, ya kan? Rambutnya tumbuh lagi botaknya nih, ya kan? Boleh kan? Nah, ada testimoninya. Weh, yang dari Bali, Gus Awi itu, weh. Dia bilang, dia spray terus, makin lama makin tumbuh. Pak Otin juga begitu, bahkan ketombe hilang, ya kan? Jadi bukan abal-abal ini. Sudah ada izin edar BP POM, tapi kalau testimoni dari orang ya kita terima. Namanya orang sedikit, nah, ya kan? Namanya orang memberikan masukan kan boleh kan? Bagus lah. Tuh. Ya kan? Kan tidak salah juga saya merawat kamu. Walaupun kita nggak pernah ketemu, Kapan lagi? ya hati, cinta dan doa sudah bertemu. Ya kan? Belum pernah kan kamu lihat pengusaha merawat orang biasa kan? Ya kan? Nah, kamu sesama ciptaan Allah kok bagaimana sih? Betul nggak, Weh? Gitu ya. Nah, ini contoh ya kan? Siapa tahu kamu tergerak hatinya. Bener ini kata Pak Santo, ya kan? Orang Cina, orang Tionghoa sama aja lah, mau orang Sunda, orang Jawa, kita Bhinneka Tunggal Ika aja lah. Ini tanah kita, rumah kita, kenapa kita berantem? Musuh-musuh. Lihat kayak Pilpres dulu, ya kan? Pilpres 1, Pilpres 2. Ya maaf nih, kita buat ceritanya apa adanya. Masih sayang semua sekarang jadi satu. Ya kan? Bahkan yang nomor 2 ada puji-puji nomor 1 terus. Ya kan? Ya kan? Damai maksudnya. Nah, gimana? Rasanya di sini. Adem. Lucu ya? Mengerut dah. Mengerut ya. Nah, nanti kayak ketarik-tarik. Makin kering berarti semakin ketarik gitu ya. Betul. Jadi makanya kalau perempuan dia merasa waktu
menarik itu seperti tarik benang, seperti orang awet muda lah gitu. Dari mana teorinya? Pertama, tanah liat itu memang liat ya, partikelnya paling kecil. Kental. Ya, kental, bisa dibentuk. Makanya Nabi Adam dibentuk Iya. oleh tanah liat. Ya kan? Dia asalnya dari mana? Dari gunung api, dari magma keluar, ya, dari gunung keluar, ya, jadilah batuan beku, jadilah batuan metamorf, ya kan? Ini kan dari lahar, ini kan magma, lava, lahar, turun. Yang paling gampang kita lihat batu kali dah. Iya. Nah itu dari gunung itu. Bahkan tadi saya lihat tuh batu kali kita dari gunung katanya. Kan kita nggak tahu kapan meleduknya, kapan ngalirnya. Nah, yang paling gampang lihat di sungai. Yang terkecil namanya pasir. Kalau yang Iya. kita lihat ya, jarang kan kita lihat dari tanah liat. Jarang. Nah, jadi partikel tanah liat ini kan sangat kecil. Ya kan tuh contoh. Bahkan dia bisa larut dalam air. Gitu. Jadi dia mengandung energi yang sangat besar kan. Pada saat pembentukannya itu kan, katanya teori energi kan begitu. Energi itu bersifat kekal. Dia hanya bisa berubah bentuk. Dari magma jadi tanah liat itu kan energinya banyak sekali. Bahkan fosil-fosil dibentuk, ya kan? Sampai kita bisa lihat, ada dinosaurus. Memang benar ada tulangnya, kerekam. Jadi fosil itu kan dia seolah-olah jutaan tahun yang lalu kena lahar gunung api, beku lah kasarnya begitu. Bahkan kerang-kerangan, ya kan? Makanya kita tahu, oh ini umur batuannya sekian, gitu. Diukur umur karbonnya. Seperti Gunung Padang lah, 25.000 tahun umurnya gitu. Ilmiah ini, tanah liat juga ilmiah. Jadi dia bisa cair, bisa kering. Betul nggak? Kalau dia cair, dia bisa ngikutin bentuk muka kita. Pas keringnya nanti dia nutrisinya, energinya, mineralnya, ya kan campur santan water kan. Santan water dia ada oksigennya, ada ion rempahnya. Dan secara teori memang leluhur kita juga pakai ini. Dahulu. Dahulu kala. Sekarang masih banyak yang pakai beras kencur, lulu, sama. Cuman prinsipnya ini sudah diambil ionnya. Bentuknya di sini. Air ini meresap di tanah ini sekalian dengan nutrisi mineral tanah liat ini. Karena tanah liat ini banyak juga mineralnya. Gitu. Ya kan? Bahkan kita kocok-kocok pun dibuka tidak terpang kan tuh. Masih aja ya. Masih aja. Kan kita percaya pada Allah. Jadi kita doakan melalui Roh Allah yang kudus yang ada dalam hati kita. Roh Allah yang dulu dihembuskan oleh Gusti Allah sejak kita dalam kandungan ibu kita. Roh Allah ini juga akan kembali kepada Allah. Sebab kita semua ini hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Gitu. Jadi ini kaitannya sederhana. Sebagai anak yang soleh kita mendoakan, misalnya nih, ya aku kan boleh nih kasih minum orang-orang sakit atau orang tua, itu, atau bisnis kita doain, kamu mau nggak nih air ini? Ini bukan menjual nama Allah, bukan loh ya. Air ini sudah doakan dengan kusuk gitu. Air ini juga murah meriah aja, 15.000 paling 20.000. Kalau bisa bertambah sehat, gitu, sembuh dari sakitnya, maka makin bersyukurlah kepada Allah, bukan kepada saya. Kalau belum sembuh, belum sehat, anggap aja itu ujian. Gitu Pak ya? Iya betul. Kan kita tidak salah. Kita bukan menjual Allah ya. Kita hanya menyatakan bahwa Allah itu benar ada. Pertama, Allah itu melekat di sini dari doa kita kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, kepada Allah doanya ya. Makanya menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma 15.000, 20.000 hanya sekedar air, masa orang salahin kita? Kita kan bertauhid ini, mengajarkan cara minum yang benar, menyebut nama Allah dulu. Jikalau memang Allah ridho, maka sehat dan sembuhlah aku. Kan begitu? Minum. Kalau aku makin sehat, sembuh dari sakitku, maka makin bersyukurlah aku kepada Allah. Bukan karena ego dan nafsuku, bukan. Tapi karena Allah menyertai aku dan aku bersaksi sesungguhnya Allah itu benar ada, kuasa Allah itu nyata. Kira-kira begitu menurut saya. Mantap. Gitu. Benar nggak? Jadi kita bukan menjual Allah ya, ingat ya. Jangan salah paham ini. Gitu. Kita ini memberikan kabar. Udah mulai ya. Ntar susah ngomong tuh. Iya, udah mulai ini Keras ya. Nah, kayak tarik-tarik ya. Nah, gitu.
kamu sekarang ngerasain keras gitu Iya, kayak mulai susah keras. susah ngomong gitu. Iya. Ya, nanti kan kamu tadi sebelum dipoto, nanti sesudah dipoto lagi. Ketarik. Jadi ini benar, bukan bohong kan. Kalau kita lihat basah dia kuning ya, kayak tanah liat ya. Iya. Kering agak putih-putih dikit. Itu. Berarti manusia tuh bisa berubah dari jahat menjadi baik juga boleh kan? Betul nggak? Harus. Nah, ya toh. Kalau kita banyak dosa ya bertobat aja. Ya toh? Betul nggak? Kan konon kabar begitu ya. Mentang-mentang kita penjahat nggak boleh bertobat kan nggak gitu. Kan boleh dong. Iya lah. Ya. Emang harus. Nah, Harus bertobat lah. apalagi kita makin lama zaman ini makin edan ya. Enak nggak? Tarik. Ya. Nah, jadi kamu rasakan dulu bagaimana nikmatnya itu, dan kamu bisa bercerita kepada anak, istri, tetangga, teman-teman. Kita laki-laki juga boleh merawat wajah. Kalau di Jakarta memang metroseksual, laki-laki boleh merawat wajah dulu. Bahkan ini yang terbaik, ini dilurus seluruh badan kayak mumi gitu. Oh iya. Nah, muka aja ditarik kinclong, apalagi seluruh badan yang hitam-hitam. Maco ya. Ah. Maco yang warna hitam nih. Bahkan kalau udah tua, 80 tahun yang pengalaman testimoni di Lubuk Linggau, dia spray aja, Oh spraynya. saya suruh pakai tanah liat, dipakai juga sama dia, kan tidak ada yang rugi juga badan. Bener katanya, oh aduh, kayak sekarang udah nggak ada dingin kan. Ini kalau di Kalimantan namanya bedak dingin. Di sungai juga banyak tanah liat, tapi kan kotor, ya kan. Kita kan saring ini berkali-kali, nggak bisa gampang-gampang Langsung ambil di tapi kalau mau pakai juga silakan, boleh aja. Ya kan di Medan, Sumatera Utara, di Makassar kan yang kayak waktu itu sopir cerita kan, iya kan di kampung saya mah biasa aja ini katanya pakai ini, ya tapi kotor. Nah ini direndam tenaga, diminta santo water ini, ya dah, dengan doa kepada Allah, kristalnya indah, kan gitu ya di foto manuver. Santo water dari foto bagus. Kan auranya sampai 5 meter katanya, ya, dan kepadatannya 8 dan 9 pancaran cahayanya. Karena itulah intinya, saya juga nggak paham, tapi itu ahli lah bisa rekomendasi. Dan auranya warna hijau, punya efek penyembuhan. Ya. Yang jelas ini ilmiah sudah punya izin edar, ya, sudah punya izin halal. Itu dulu prinsip, ya. Jadi tidak abal jadinya, bukan tidak abal-abal ini. Iya, bukan abal-abal jadinya. Nah, sekarang untuk menunjukkan ini, kalau minum kan sulit ngukurnya, betul nggak? Efeknya minum itu kan ya sulit dilihat. Ya. Tapi kalau pakai tanah liat, bener nggak efek tanah liat bikin glowing? Langsung terasa. Di spray, bener nggak langsung glowing? Kenapa? Emang ada oksigennya, ini kan ini buktinya, ya kan? Ada rempahnya, ya kan? Ini buihnya kemana nih? Harusnya kan di atas dong. Iya. Buktinya dia terang lagi. Kemana buihnya? Bening lagi. Bening lagi. Nggak logika aja ini. Ya kan kamu lihat kan? Iya. Di depan mata kamu loh ini demo. Ini bukan riak, bukan sombong. Ini kita menyatakan kita bahwa kita percaya diri karena kita percaya Allah beserta kita. Unsur oksigen itu kan unsur Allah. Tidak ada oksigen orang mati semua, Pak. Ya kan? Oksigen yang kita hirup, kita hembuskan itu kan sulit dipegang, nggak bisa, dilihat nggak bisa. Kalau mau lihat oksigen di rumah sakit, colok oksigen dulu, tahu kan? Pakai tabung ya. Nah, pakai tabung kan? Keluar juga gelembung-gelembung kayak gini kan? Betul. Tuh. Bener nggak? Iya betul. Nah, sekarang kita lihat sekarang di depan mata kita dengan harga yang murah meriah, 15.000 lah ikirannya. Dan kita ridho, kita ikhlas supaya kearifan leluhur Nusantara ini bangkit. Bener katanya Cicak. Bukan saya ngomong loh. Dan kita ini bukan karena ego nafsu kita. Kita harus bangga. Itu leluhur kita telah bertasbih kepada Allah dan percaya bahwa dia bisa mengobatin orang karena Allah. Kalau orang sembuh atau sehat, itu karena Allah, bukan karena ego nafsu kita, bukan sok-sokan gitu, bukan. Kabar gembiranya begitu. Sama kayak kita silaturahmi. Kalau saya kasih kamu hadiah gini kan wajar aja. Silaturahmi, memperpanjang umur, nambah rezeki, ya kan? Simpel kan? Sama kepada leluhur juga begitu. Kalau kayak kita tuh ya, yaitu kuburan, kita perbaiki, kita cat, ya kita rapilah rumput hilang, biasa aja itu.
Itu aturan, ya ibarat kata tuh nggak ungu lah. Jauh. Nah, ya kan? Tata Sebelum krama. kita sini, dia sudah tinggal di sana. Pas dia hidup, meninggal, mungkin dia lalai, lupa, hilap. Ya kita mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu leluhur punya kelalaian, kehilapan. Ya kan, doa kita kepada Allah ini kan ikhlas. Nggak kenal ini. Bahkan cintailah musuhmu seperti dirimu sendiri. Gitu ya. Oke. Oke, clear? Nah, gimana, enak mukanya? Mantap. Nah, ya, sebentar. Habis ini kamu kita lihat. Gini gencetnya. Nah, sudah cuci muka ya? Iya. Bener nggak? Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kayak saya nih, saya juga begitu nih. Nih mata saya, nggak apa-apa. Kalau perempuan takut kan? Enggak, ini kayak face mist tapi nggak sakit matanya. Ya, tuh. Ya. Kita lihat kamu ya, tuh. Nggak apa-apa matanya tuh. Ini kita bismillahirrahmanirrahim, mengucap syukur hanya kepada Allah. Kalau wajahmu bercahaya karena Allah beserta kamu, maka bertambah syukurlah kamu kepada Allah. Coba kasih lihat dia di situ. Bener nggak? Tambah glowing. Ada bedanya. Nah, kan itu aja. Kenapa? Karena Asik. ada oksigen, ada rempah, meresap di kulit. Dan dia bisa membuat steril mata kita nih, lihat. Ya. Bahkan kenapa saya kasih rambang ini untuk taruh ini nih, air ini nih, yang ini nanti, ini. Untuk membersih mata. Untuk bersihin mata ini nih. Berapa nih? Coba deh. Kan tidak salah. Memang menyehatkan matanya. Mata aja kena rempah harusnya pedih logikanya. Iya. Loh, kok sekarang nggak pedih? Enak, coba kamu coba. Tuh, siapa tahu deket pengusaha jadi pengusaha. Ya, ngalah berkahnya kan begitu, betul nggak? Amin, amin. Bener nggak? Iya, betul. Siapa tahu? Nggak Belgi. Iya. Iya. Contohnya begitu. Nah, mumpung saya nggak kenal we. Iya kan? Ini ada ipar Pak RW. Saya juga baru kenal sekarang. Siapa tahu silaturahmi memperpanjang umur, nambah rezeki. Dingin banget sini kalau sore ya. Ya. Penyesuaian Jakarta. udaranya. Bisa lada dingin banget gila. Di bawah kaki Gunung Salak ya. Gunung Salak. Gitu. Enak nggak? Adem nggak matanya? Dingin nggak? Iya. Gitu. Terasa nggak matanya dingin? Nggak perih kan? Nah, ini Enak nggak? adem Adem kan? Adem. Jadi kalau kamu jadi sopir ngantuk, spray aja udah, nggak usah ribet. Gitu. Kopi doang, ya. Ya, intinya begitu aja. Ya. Nah, ini kenang-kenangan kita. Ya, tanda persahabatan lah ya. Saya kasih paket lebaran tadi kan. Ya kan? Ini kan paket lebaran tadi saya kasih kamu kan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, itu isinya begitu. Ini 50.000 aja. Paket kesehatan berlangsung 3 bulan ini. Ini juga saya kasih Belgi. Ya toh? Ketua Karang Taruna Cigombong lah kurang lebih. Persahabatan. Kan mereka anak muda, pemilik masa depan. Kalau kita orang tua punya masa lalu, muda punya masa depan. Ini kata Bung Karno begitu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau jatuh di antara bintang-bintang, kan gitu. Berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Kan begitu. Ya. Nah, oke, We. Terima kasih ya, We ya, pemirsa. Sama-sama. Mohon maaf nih kelamaan.